Gudeg apa sate kelata? Sate kelata. Nah, kita udah terlalu jauh nih. Nah, masyarakat umum kan masih banyak yang belum tahu nih juga nih bedanya narkotika dan narkoba itu seperti apa. Mungkin bisa dijelasin dulu. Oke. Kalau kita bicara narkotika, bedanya narkotika dan narkoba itu kan kita bicara narkotika itu bagian dari narkoba sebenarnya. Oh, bagian dari narkoba ya. Narkoba tadi kan narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Oke, narkotika sudah kita bahas. Psikotropika. Psikotropika ini kan zat atau obat yang biasa digunakan untuk rekan-rekan yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya. Ada golongan bipolar di situ, ada golongan benzodiazepin di situ. Orang-orang misalnya dengan gangguan kejiwaan, orang-orang yang punya masalah kesehatan mental biasanya, ketika dia datang ke dokter spesialis kejiwaan, resepnya biasanya tidak jauh dari psikotropika. Itu obat-obatan yang hanya boleh keluar dari apotek dengan menggunakan resep. Idealnya seperti itu, meskipun pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi penyalahgunaan di situ. Kita bicara psikotropika. Oke, undang-undangnya masih menggunakan undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 untuk psikotropika. Dan adiktifnya, kita bicara adiktif itu apa sih? Adiktif itu adalah ketergantungan. Jadi bahan aktif itu bahan-bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Masuk di situ sangat banyak. Saya contoh beberapa. Kalau rekan-rekan pernah mendengar ada namanya prekursor, zat bahan awal untuk membuat narkotik, itu juga ada di bahan aktif. Kalau teman-teman pernah lihat misalnya fenomena orang bawa bank naik karibon kemudian dia ngelem, nggak masuk dia di narkotik, tapi dia masuk di bahan aktif tadi. Bank naik karibon di perempatan lampu merah misalnya dia ngelem. Kemudian ada orang yang punya kebiasaan, termasuk yang paling simpel bahan aktif itu adalah rokok. Rokok itu juga aktif, dia menimbulkan ketergantungan. Mulai dari yang awalnya hanya ketika sesudah makan, dia merokok sampai berkembang biasanya. Rokok, tadi naik iPhone, termasuk di situ misalnya ada kebiasaan orang suka dengan bau-bauan bensin, itu juga isi bensin masih suka dengan bau-bauan dan itu berlanjut terus-menerus, itu sudah adiktif di situ. Itu contoh-contoh adiksi di situ. Dan apa sih yang mendorong orang-orang itu untuk menggunakan narkotika? Misalnya nih, dia udah tahu nih bahayanya seperti apa dan bagaimana, tapi dia masih terpakai itu, kira-kira apa sih yang mendorong itu, jalan lingkungan atau apa gitu? Oke, kalau kita bicara faktor pendorong orang menggunakan narkotik itu selalu kita bicara tentang faktor internal dan eksternal. Kembali lagi bro. Ya, kembali ke dirinya pribadi dan juga eksternal yang lingkungannya. Pertanyaan contohnya seperti ini. Kalau kita, saya ambil contoh misalnya fenomena di mana banyak keluarga yang tidak berfungsi sebagai sebuah keluarga. Berapa banyak sih sekarang anak yang masih suka curhat dengan orang tuanya? Berapa banyak sih anak yang sekarang ketika mempunyai permasalahan dia cerita ke orang tuanya? Kebanyakan mereka ketemunya dengan teman sebayanya. Kita sebut misalnya peer group-nya. Nah, ketika dia ketemu yang peer group yang tidak bermasalah, mungkin tidak ada permasalahan di situ. Tapi ketika anak itu ketemu dengan peer group-nya yang bermasalah, senang untuk melakukan narkoba di situ juga, ada penyalahgunaan narkoba di situ juga, itu juga ada masalah. Beberapa case yang kami tangani terkait dengan anak yang menggunakan narkoba di usia sekolah, faktor yang paling besar adalah peer group. Jadi dia tidak mendapatkan limpahan kasih sayang, fungsi keluarga tidak jalan, dia ketemunya di komunitas itu. Nah, komunitasnya itu ya ketika dia mau masuk ke peer group-nya ya salah satu syaratnya yang kita dipakai dulu lah. Satu.
Nah, kita bicara faktor peer group-nya. Kalau kita bicara tentu faktor internalnya lagi, misalnya orang atau orang Indonesia itu kan suka coba biasanya, coba pakai biasanya. Faktor utama salah satunya coba. Dia dikasih misalnya ada anak, saya punya case misalnya, ada anak dia punya masalah dengan orang tuanya. Ketika ketemu orang, ketemu teman, disarankan, oh kamu pakai ini aja, kamu bisa selesai masalahmu. Biar tenang. Ya, biar tenang. Awalnya kan mungkin oke saja, tidak ada masalah ya, sekali dua kali. Lama kelamaan itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Begitu nanti. Oh kalau ada masalah, lariku ya ke sini, lariku ke film ini nih. Nah, itu mulai dosisnya lama-lama akan meningkat. Yang biasanya cuma mungkin pada saat oh saya punya masalahnya Mas weekend nih, saya mau jalan nggak punya duit, orang tua nggak dikasih misalnya, pas weekend dia pakai nih, ketemu sama temennya dikasih gratis misalnya. Lama-kelamaan karena dia terbiasa masalahnya dia selesaikan dengan menggunakan visa, ya lama-kelamaan akan pakai lagi di masalah yang berbeda mungkin. Nah, kira-kira minuman keras ini masih berbicara tentang hal tadi. Apakah minuman keras ini bisa mendorong seseorang untuk menggunakan narkotika? Berawal dari minuman keras. Kalau pertanyaannya apakah minuman keras bisa mendorong orang menggunakan narkotika, tentu kita bicara efek dari minuman keras itu seperti apa. Salah satu efek dari minuman keras kan kita bicara sifat karakteristik dari narkotika. Ada 3 sebenarnya karakteristiknya. Satu, adiktif atau adiksi, dia menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, habitual, dia menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, toleransi. Dosisnya lama kelamaan akan meningkat. Nah, kalau kita bicara itu, kalau kita bicara minuman keras, apakah tiga hal ini ada di minuman keras? Jawabannya pasti iya. Jadi kalau itu juga salah satu pendorong, mungkin iya. Tapi juga mungkin tidak. Saya pernah punya klien datang ke klinik, dia cerita, dia bisa mengendalikan konsumsi minuman kerasnya. Dan dia cerita, saya nggak punya nggak punya kecenderungan untuk pakai yang lain, Kak. Saya hanya pakai miras. Tapi itu hanya di tahun pertama, dia cerita. Lama kelamaan saya nggak dapat efeknya pakai minuman keras. Akhirnya saya berkembang. Saya nggak hanya minuman keras nih, saya nggak dapat nih ketika punya masalah minuman keras. Ternyata masalah saya nggak selesai. Kesenangannya. Iya, betul. Berkembang ke narkoba yang lain. Biasanya ketika kita di lapangan, kita ketemunya sudah pecandu dan korbannya dengan narkoba itu multiple drug user biasanya, nggak cuma satu jenis biasanya. Berarti macam-macam. Betul. Jadi ketika sudah di lapangan itu kadang kita ketemunya dia sudah pernah pakai sabu, sudah pernah pakai ganja, sudah pernah pakai gorila. Kadang orang ngikutin tren dia, nyoba nih. Saya udah pernah pakai ini Pak, kok efeknya kayak gini ya? Saya nyoba pakai ini ya, kok efeknya beda ya? Ada beberapa yang seperti itu. Berarti para pengguna ini juga mengikuti zaman ya? Ya, betul. Nah, berdasarkan apa yang terjadi di Jogja ini, saya mau tanya nih, yang paling marak nih digunakan oleh anak muda di Jogja apa? Kalau kita bicara pemuda, generasi muda yang di Jogja ya, kita tentu tidak menafikan bahwa mereka masih di usia produktif, masih di usia sekolah. Beberapa tahun terakhir, ngetren yang tadi saya sampaikan juga, pil sapi namanya, trihexyphenidyl. Nah, trihexy ini marak sekali di lingkungan SMP maupun SMA yang ada di kota Jogja. Di Jogja secara keseluruhan juga iya, di provinsi Pidi. Nah, obat ini sebenarnya di-create untuk pasien dengan gangguan Parkinson biasanya. Orang dengan Parkinson itu kan biasanya tremor. Misalnya contohnya yang kasus yang terkenal tuh
petinju Muhammad Ali. Iya. Kan Parkinson tuh. Ya. Nah, salah satu obat yang digunakan ya itu tadi dihexyphenidyl. Nah, dihexyphenidyl atau THP atau THP, teman-teman manggilnya THP atau nama jalannya itu tadi Brasapi. Nah, sebenarnya ketika digunakan sesuai dengan peruntukannya kan nggak ada masalah tuh. Sesuai dosisnya, ada resepnya, tepat indikasinya, tepat waktu minumnya, tepat dosisnya dan macam-macam. Nah, tetapi ketika dia tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, minumnya mungkin nggak sesuai dosisnya, pasti nggak sesuai dosisnya, karena sekali minum bisa terjadi luar biasa banyak sekali. Kemudian nggak tepat waktunya, nggak untuk dia minum. Beberapa kejadian itu teman-teman dengan gangguan penyalahgunaan zat Brasapi ini, ketika kita ajak diskusi, ketika kita ajak ngobrol itu lebih diem dan agak susah untuk menarik memori yang lama. Misalnya contoh, orang dengan kondisi normal itu kan ketika dia ditanya tanggal lahirnya kapan, itu kan cepat ya, mudah ya. Tapi ketika orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan zat Brasapi tadi, ketika dia ditanya tanggal lahirnya kapan ya, lama dia menggali memori itu sangat beberapa kejadian seperti itu. Jadi agak apa ya bahasa kerennya, tell me ya. Telat mikirnya, dia telat mikir mau masuk ke ini agak lama itu sih. Kayaknya teman-teman saya sini juga banyak yang tell me itu. Nah itu sudah cerita mungkin. Mungkin Mas bisa diminum dulu ya Mas, kayaknya nih. Mubazir nih. Dingin ya, udah dingin ya. Sudah dingin Mas. Agak rendah ya pembahasan nih. Iya. Sampai air saya kaku. Ya. Itu tadi yang kita tentang anak muda ya. Dan bagaimana sih kira-kira untuk orang tua di rumah sana, di rumah bisa mengetahui anaknya itu dalam menggunakan narkoba itu seperti apa? Maksudnya untuk mengidentifikasi seorang anak dia menggunakan narkoba itu seperti apa? Oke. Orang dengan gangguan penyalahgunaan zat atau anak dengan gangguan penyalahgunaan zat itu sebenarnya bisa diidentifikasi dari perubahan perilaku sebenarnya. Orang yang menggunakan zat itu biasanya berubah pola perilakunya, termasuk juga di situ tingkah lakunya. Contoh misalnya seperti ini. Si anak yang dulunya mungkin tidak pernah pakai, dia berlaku biasa-biasa saja. Siklusnya sama. Belajar, berangkat sekolah, pulang, istirahat dan sebagainya. Tapi ketika ada perubahan, misalnya contoh, ini kok sekarang lebih sering keluar malam ya? Ini kok sekarang punya teman-teman misalnya yang penampilannya kok berbeda ya, agak uraan ya. Termasuk misalnya siklus tidurnya kok berubah nih. Yang awalnya dia tidurnya malam kok sekarang tidurnya pagi nih, karena malamnya keluyuran. Atau mungkin yang paling kentara misalnya ada perubahan di keuangan. Yang dulunya misalnya dikasih jatah nggak cukup nih, pengeluaran hariannya ternyata nggak cukup dan tidak jelas arahnya kemana, pengeluarannya kemana dia nggak jelas. Nah ini juga pertanyaan paling enak sebenarnya ketika muncul kecurigaan dari orang tua, kok anaknya, kok apa anak saya pakai ya, saya kok curiga anak saya menggunakan ya, datang saja ke BNPA untuk dilakukan misalnya dengan screening atau dengan tes urin misalnya terhadap si anak, agar si anak kita bisa tahu sebenarnya si anak itu pakai apa enggak sih. Nah beberapa kasus kejadian itu selain dari orang tua juga kita punya orang dari guru BK sebenarnya. Beberapa case yang terjadi itu yang melaporkan justru guru BK-nya. Tapi bagaimana ketika orang tua ini sebenarnya nggak begitu sering nih sama anaknya nih? Atau misalnya misalnya ya. Misalnya anaknya nih rantau nih, dia nggak tahu anaknya kayak gimana aktivitas di sana, mungkin anaknya bilang saya di kosan mah. Tapi bagaimana kalau misalnya orang tua ini sama sekali nggak ngerti atau nggak tahu nih, tapi tiba-tiba dapat laporan dari misalnya dari polisi atau apa, ini pakai itu gimana itu? Kan dia nggak bisa mengidentifikasi, tapi kadang-kadang kejadian seperti itu sering terjadi. Iya.
Nah, beberapa case yang terjadi, faktanya adalah salah satu yang marak itu beberapa case mahasiswa dari luar ya, luar masuk ke Jogja dengan uang saku yang berlebih, jauh dari orang tua, pengawasan kurang. Nah, beberapa case terjadi ada penyalahgunaan seperti yang disampaikan tadi. Caranya orang tua seperti apa sih? Ada beberapa case misalnya contoh teknis yang bisa dilakukan secara insidental misalnya datang ke kosan anak. Tidak hanya pakai secara by kabel ya, secara by handphone misalnya. Insidental nggak pakai apa istilahnya, bahasa Jawanya nggak pakai woro-woro, nggak pakai kabar badak, langsung datang aja. Datang kayak kalau istilah kita sidak ya, sidak ke kos-kosan anak misalnya, tapi tanpa sepengetahuan anak bahwa orang tuanya mau datang misalnya. Beberapa case seperti itu. Atau misalnya kalau kos-kosan si anak orang tuanya jauh, anaknya ngekos, usahakan cari kos yang ada bapak ibu kosnya. Apa bahasanya? Hidup semang ya. Hidup semang. Hidup semang mungkin bahasanya, nggak tahu saya. Bapak ibu kos lah ya intinya. Nah, jalin komunikasi yang bagus sama bapak ibu kosnya untuk misalnya mengawasi anaknya misalnya. Itu kemudian kan kita bicara juga bisa melakukan pengecekan dengan ini keuangan ya seperti tadi sebelumnya. Ya betul. Jadi beberapa kasus yang terjadi membengkak biasanya, membengkak pengeluaran tapi tidak jelas tuh arahnya kemana. Bukan buat kalau mahasiswa KRS-an ya, bukan buat itu tapi untuk hal-hal yang lain yang kita nggak tahu mungkin permasalahannya. Nah itu bisa melakukan itu. Bagaimana soal remaja yang selalu menjadi target dalam pengedaran narkoba? Apa sih harus remaja sebenarnya? Oke, kalau kita bicara remaja itu kan bicara orang atau individu dengan usia produktif. Nah, saya mau cerita. Dulu awal-awal tahun 90-an, awal-awal tahun ya 90-an, akhir 90-an lah. Kalau teman-teman aparat penegak hukum itu menangkap dalam jumlah kilo itu sudah luar biasa. Kilo ya? Sekilo, 2 kilo itu udah luar biasa, kita sangat mengapresiasi sekali. Tapi kita lihat sekarang 2000-an, mulai 2010, 2009 itu sudah mulai kita tidak bicara kilo lagi. Kita bicara ton juga. Barang masuk ke Indonesia lewat pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus itu pelabuhan yang tidak dijaga istilahnya. Jadi antara pelabuhan tikus dengan pelabuhan resmi itu lebih banyak yang pelabuhan tikus. Kita ambil contoh misalnya karena Indonesia itu kan negara kepulauan. Iya betul. Negara kepulauan, negara lain bisa dapat mudah masuk, aksesnya juga banyak. Kita ambil contoh misalnya case yang terjadi penyelundupan, kita bicara smuggling ya. Mayoritas yang masuk ke Indonesia itu kan jalurnya laut smuggling. Nah, yang masuk di Pelabuhan Ratu itu pakai kapal besar, kemudian dari kapal besar itu dia bagi pakai kapal-kapal kecil. Jadi indikasi menggunakan kapal-kapal kecil itu sudah sangat tinggi sebenarnya. Masuk di perairan bebas, masuk ke Indonesia pakai kapal-kapal kecil. Kita kan tidak pernah tahu sebenarnya. Disinyalir konon kita bicara sebuah strategi namanya orang nggak berbentuk proxibor, kalau orang bilang orang nggak berbentuk. Salah satu caranya ya membanjiri Indonesia dengan itu tadi, dengan narkoba. Kenapa? Kalau orang yang sudah pernah kena narkoba, dia menjadi pecandu maupun korban dengan narkoba itu terminologinya bukan kata sembuh sebenarnya. Dia ikut rehabilitasi, kita bicara pulih sebenarnya. Pulih itu nggak bisa 100%. Kemungkinan untuk kambuh lagi itu sangat tinggi sekali. Kalau dia tidak bisa mengelola dirinya, menekan agar faktor-faktor triggernya, pemicunya nggak muncul,
kemungkinan untuk relapse untuk kambuh itu sangat tinggi. Berarti memang targetnya remaja itu atau anak di bawah umur itu karena pengetahuan mereka yang belum sampai ke arah situ tentang bahayanya. Mungkin mereka hanya dijelasin, enak kok pakai aja, slow aja, santai gitu loh, malu nggak pakai nggak gaul gitu kan. Mungkin gara-gara itu ya. Mungkin ibu-ibu dari rumah atau yang anaknya jauh ngerantau mungkin boleh bisa dicek sekarang seperti Mas Ari sebutkan tadi, keuangan yang membengkak dan sebagainya, kos-kosnya yang berantakan, kurang rawat malam, banyak bohong, tidak cuci kaki, cuci tangan, tidur. Terus di teman-teman juga di rumah sana itu banyak yang belum tahu juga nih Mas soal kan kita bilang lagi paket-paket gitu kan. Nah, kalau di Jogja itu ada istilahnya nggak sih, misalnya di Jogja ini dalam peredarannya ada paket-paket tertentu gitu. Ada nggak sih gitu ya? Contohnya kayak misalnya di sini ada nggak sih bandarnya? Oke, kalau kita bicara tentang itu, kita bicara sebenarnya yang masuk ke Jogja itu biasanya justru malah setelah kami itu pakai bunga, ya, paket setengah gram, paket 1 gram, dan kebanyakan justru malah bandarnya bukan di Jogja. Itu paket itu apa sih? Isinya apa sih? Isinya Narkoba paket isinya narkoba. Kebanyakan sabu biasanya. Kalau kita bicara apa itu, kita bicara sabu sebenarnya. Sabu yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa ditaruh di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh para pemesannya. Berarti ada nggak sih pahe yang dibungkus gitu terus dibungkus ini pisang goreng? Mungkin saja terjadi. Karena kan sebenarnya dari yang kita pahami antara pembeli dan penjual itu nggak ketemu langsung. Biasanya kemungkinan untuk tertipu itu juga tinggi. Biasanya ada nggak sih tuh kayak dilempar gitu paketnya? Biasanya bukan dilempar, tapi ditempatkan di satu tempat yang bisa diketahui. Misalnya contoh, gitu ya? Ya di pohon mana, perempatan nomor berapa dari warung makan mana, bisa dicari. Gitu. Ditempelkan di tiang listrik misalnya, atau di mana dengan ciri-ciri misalnya paket dengan lakban warna coklat dan sebagainya. Dan untuk Mas Ari nih, kira-kira bisa mungkin menjelaskan sedikit terhadap peran masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam war on drugs ini melawan narkoba ini. Sebenarnya masyarakat harusnya mengambil peran secara aktif ya. Jangan sampai justru ketika peran itu muncul ketika di masyarakat sendiri, misalnya di satu keluarga atau satu individu itu kena dulu baru peran itu muncul. Jadi sejak sekarang apa yang bisa dilakukan mulai dari diri pribadi sendiri berperan di situ. Apakah itu perannya dari karang tarunanya misalnya, dari aparat desanya misalnya, pamong desanya, Pak RT, Pak RW, itu bisa dilakukan sebenarnya. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, jangan sampai menunggu anaknya, kerabatnya, tetangganya, familinya kena dulu, baru kemudian berperan. Mulai dari sekarang. Mungkin di sini teman-teman juga yang mau bertanya, mungkin ada yang mau bertanya ya. Mungkin bagi kamera ini banyak sekali masyarakat gitu. Oke Mas Ari, sebelum kita closing nih, apa kira-kira pesan dari Mas Ari untuk masyarakat luar negara terhadap narkotika, bahaya narkotika seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Oke, sebenarnya kan kita bicara sebuah kondisi di mana terjadi darurat narkoba. Artinya upaya yang dilakukan sebenarnya harusnya sudah ketika mendengar kata darurat itu bukan hanya kita menunggu, tapi kita harus berperan secara aktif. Lakukan sesuai dengan jalurnya, mulai dari diri sendiri, bisa ke masyarakat juga sesuai dengan peran masing-masing. Ada yang jadi Pak Polisi, ya jadi Pak Polisi yang betul, ada yang jadi pegawai BNN, ya pegawai BNN yang betul, mahasiswa yang belajar, yang betul, belajar, jangan tergoda kesenangan yang sesaat.
jangan semu yang justru akan membuat mungkin tidak mencapai cita-citanya, dan kedepannya tentu kita bicara Indonesia secara global atau secara luas. Oke nih Mas, ada pertanyaan nih. Ini jawab cepat ya. Oke. Nah, kita tahu kan Mas Hari ini dulunya pernah di BNN Pusat kan? Oke. Pertanyaan cepat ya. Jakarta atau Jogja? Jogja Kenapa? lebih dekat dengan keluarga. Oke. Oke, selanjutnya. Berantas atau rehab? Berantas. Apa? Tantangannya lebih menantang. Lebih menantang. Mm-mm. Lebih langsung pada penggunanya ya? Oke. Apoteker atau BNN? Apoteker. Kenapa? Saya sudah lama meninggalkan dunia apoteker sebenarnya. Ada rasa kangen balik ke dunia apoteker. Oke. Selanjutnya, struktural atau fungsional dalam lingkungan yang Dalam lingkungan BNN, fungsional, fungsional lebih aktif ya? lebih free, merasa lebih bebas Oke. berekspresi kalau di fungsional itu. Jawab cepat ya, terakhir nih. Gudeg apa sate kelatak? Sate kelatak. Kenapa sate kelatak coba? Saya nggak suka gudeg sebenarnya, Karena terlalu manis. Oke, begini itu aja Mas Ari. Pertanyaan jawab cepat dari kami, mungkin itu aja. Oke. Terima kasih banyak Mas Ari pada waktunya. Waktu juga udah cukup sih kayaknya. Udah cukup lama ya. Lumayan. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Ari. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa selalu menunggu episode-episode selanjutnya dari BNN Kota Yogyakarta. Dan tentunya juga jangan lupa subscribe, like, and comment, dan mungkin komentar dari kalian juga itu bisa menambah sedikit relasi atau pertanyaan-pertanyaan baru terhadap bintang tamu yang akan datang selanjutnya. Mungkin itu saja. Oke, kita cukupkan sampai sini. Terima kasih. War on Drugs.